Kita kan harus bayangkan itu para calon presiden itu suatu hari akan berdiri di depan panggung dunia. Jadi nggak bisa kalau kita diserang terus ngomong datanya nanti aja gitu. Nggak bisa. Jadi kesiapan dalam berdiskusi, kesiapan dalam menyiapkan pandangan itu penting. Tapi saya nggak tahu makanya kok tiba-tiba jadi ngomongin negara kuat harus kuat. Kalau nggak kayak seperti Gaza, which is sayang banget gitu loh. Gitu. Kalau soal barang bekas, memang beberapa faktor terjadi ya. Emang ada pro dan kontra soal barang bekas. Sama aja sebenarnya kita jadi tempat sampah. Banyak hal akhirnya nggak terjawab karena akhirnya kita bicara bekas dan pada berantem tuh berdua. Makanya buat saya Pak Ganjar malah diuntungkan. Kenapa waktu itu Bu Mega bisa beli barang-barang baru? Kalau Bu Mega bisa harusnya semua bisa. Terjadi anggaran pertahanan yang meningkat tetapi tidak didukung oleh kesiapan yang meningkat. Kalau dianggap menyerang, saya cuma balikin aja pertanyaan. Kalau itu boleh dilakukan Pak Jokowi waktu itu kepada Pak Prabowo, lalu kenapa sekarang Pak Anies tidak boleh melakukannya? Atau Pak Ganjar tidak boleh melakukannya? Kenapa? Halo semuanya, kembali lagi di podcast tirto.id for your pemilu yang muda, yang berpolitik. Kali ini kita akan mengulas sebuah sesi debat ketiga Pilpres 2024. Di debat yang akan kita ulas ini akan mengangkat tema yaitu mengenai politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, dan tema-tema serupa. Tentu kita untuk mengulas hal ini, kita akan membicarakan bersama pakarnya. Mari kita sambut pakarnya, Ibu Kony Rahakundini Bakri. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Ini kalau Ibu datang sini pakai jaket hijau-hijau apa ini? Ada perlambang sesuatu ini? Enggak ada yang lambang-lambangan itu. Apa karena melambangkan TNI yang hijau-hijau itu? Boleh juga. Boleh juga lah ya, cocok-cocokan aja lah ya. Ini kita nggak salah nih ya. Kalau saya tuh pernah lihat di salah satu cuplikan potongan podcast yang potong-potong, saya itu S1, S2, S3 itu semuanya bidang pertahanan. Jadi nggak salah kita menghadirkan Ibu Kony di sini. Ya. Dan bukan pengamat ya, karena orang suka dibilangin saya bukan pengamat, tetap aja naruhnya pengamat. Gila, kalau pengamat aku nggak sekolah jauh-jauh kali. Terus. Oke. Nah, bersama saya Irfan Amin dan di sini ada Ibu Kony. Kita akan mengulas lah apa materi debat yang kemarin menjadi diskusi-diskusi di warganet nih Bu. Jadi kita nih, semoga nih diskusi kita ini bukan sekedar diskusi-diskusi asumsi pribadi karena pilih A, B, C, D, atau diskusi karena suka ini dan suka tidak itu ya. Semoga kita lebih objektif ya diskusi kita ini ya. Kalau itu udah benar karena saya kan akademisi. Dan saya stand up di dalam posisi sebagai akademisi, saya ada di grupnya Pak Prabowo, advisor Pak Prabowo. Dan juga ada di grupnya Pak Ganjar, advisor Pak Ganjar untuk kasus untuk tema pertahanan dan semua ini yang terkait ini. Oh, di Pak Anies udah enggak ya? Saya kan keluar dari Dewan Pakar. Ada keluar dari Dewan Karena Pakar. Ternyata Dewan Pakar itu dianggapnya anggota Nasdem padahal bukan gitu. Siap. Oke lah, sebelum kita masuk ke situ, ini kita ingin kesan dan pesan ya. Impression atas debat yang terselenggara pada minggu kemarin itu. Kalau impression sih gampang aja lah. Kita lihat aja hasil Kompas. Kompas itu kan udah paling keren kalau bikin ulasan cepat. Ganjar itu ya the real Menteri Pertahanan dan the real next presiden kayaknya. Kalau dari jabatan dari kemarin ya, karena confidence-nya dapat, pengetahuan akan materinya bagus, kemudian ketenangannya juga excellent, kemudian PD. Kita kan harus bayangkan itu para calon presiden itu suatu hari akan berdiri di depan panggung dunia, yang mungkin kita punya masalah nggak mudah. Jadi nggak bisa kalau kita diserang terus ngomong datanya nanti aja gitu, nggak bisa. Jadi kesiapan dalam berdiskusi, kesiapan dalam menyiapkan pandangan itu penting. Dan kalau kita lihat kemarin memang paling siap adalah Pak Ganjar kelihatannya. Kedua Pak Anies. Menurut saya Pak Anies paling siap dengan kalau pemain bola tuh dia langsung bikin strike gitu. Dan itu yang membuat saya agak menyesalkan karena Pak Prabowo sebenarnya siap kok. Sebenarnya siap sekali. Kita juga buatkan roadmap yang cocok dengan beliau sesuai keahlian dan kemampuan dan dunia beliau sebagai Menteri Pertahanan. Nah kemarin itu kan kesannya jadinya sebagai calon presiden kelihatannya beliau jadi merasa diserang sebagai Menteri Pertahanan. Bagaimana sih jadi nggak ngerti lah. Jadi kemarin itu agak bingung gitu. Tapi sebelum kita masuk ke individu nih, kita kan juga akan membicarakan bagaimana individu tersebut tampil dalam debat yang dalam kurasi sekitar 120 menit tersebut. Overall debat itu bagaimana sih? Anda lihat, Anda kan juga berpengalaman ya, bagaimana debat-debat. Kalau misalkan kita lihat di debat Amerika Serikat terakhir kemarin, Trump dengan Biden, wah itu kan sangat personal itu. Dia serang Anda itu tidak sekolah, nggak boleh mengatakan pintar atau tidak pintar gitu kan. Bagaimana itu? Nah kalau misalkan kita lihat itu, apakah debat kemarin itu sudah bicara soal substansi?
atau benar-benar menyerang pribadi? Bagaimana Ibu Koni melihat seperti itu? Kalau dianggap sekarang Pak Anies nyerang pribadi Pak Prabowo misalnya yang ramai dibicarakan. Sekarang kita lihat aja lah. Pak Jokowi ini udah lupa ingatan atau gimana saya nggak ngerti. Kita ulang aja dokumen kan gini loh, apa ya, jejak digital tuh nggak bisa hilang. Dengan mudah netizen yang canggih-canggih kayak Bin, kayak Bais ini menemukan bagaimana Pak Jokowi pun menyerang yang sama waktu itu kepada Pak Prabowo. Waktu itu Pak Prabowo masih lebih muda. Iya dong, masih pakai kopiah, pakai baju hitam masih gitu. 20 tahunan lah ya. Kita masih dapat gitu loh. Jadi maksud saya kenapa sekarang presiden cawe-cawenya kejauhan? Bahwa kalau ingin anaknya menang itu satu hal ya. Tapi kan anaknya ini PR untuk nggak menangnya banyak nih. Contoh, lahirnya itu dianggap Tempo sebagai anak haram konstitusi. Dan itu nggak diselesaikan. Saya udah kasih jalan keluar. Pak Jokowi itu baiknya mengundurkan diri aja kalau ngotot anaknya sudah harus masuk. Karena pasti susah memisahkan peran sebagai ayah dan peran sebagai apa ya, promotor utama pasangan ini maju. Contoh apa sih bisa bilang begitu? Contoh sekarang tiba-tiba presiden mau ngerubah format. Loh, kok jadi ngerubah format? Iya. Ya cawe-cawe kejauhan lah. Gitu. Oke, berarti secara debat menolak ya. Ada tanggapan-tanggapan bahwasanya ini menyerang individu, menyerang subjektif pada ini. Menolak hal itu ya. Gini ya, kalau dianggap menyerang, saya cuma balikin aja pertanyaan, jangan saya yang jawab lah. Rakyat kita ini kan pintar-pintar. Saya udah bilang berapa kali, jangan pernah underestimate rakyat kita. Kalau itu boleh dilakukan Pak Jokowi waktu itu kepada Pak Prabowo, lalu kenapa sekarang Pak Anies tidak boleh melakukannya? Atau Pak Ganjar tidak boleh melakukannya? Kenapa? Apakah karena Pak Jokowi raja forever gitu? Apa nggak ngerti saya. Tapi kan harusnya ya biasa aja gitu dan nggak usah baper. Kalau mau baperan, anaknya jangan disuruh maju. Oke, Bu Koni. Kita akan langsung masuk ke segmen ke beberapa pembahasan debat-debat. Saya masih ingat ketika itu Pak Prabowo menyebut jalur Gaza. Tidak menyebut Palestina, yang membandingkan bagaimana kondisi negara. Nanti kita juga saksikan cuplikan video saat Pak Prabowo menyebut mengenai kekuatan nasional, mengajarkan bahwa bangsa itu tidak akan dilindas seperti di Gaza sekarang ini. Silahkan kita saksikan. Kekuatan nasional harus ada kekuatan militer. Tanpa kekuatan militer, sejarah peradaban manusia mengajarkan bahwa bangsa itu akan dilindas seperti di Gaza sekarang ini. Nah, sudah mendengarkan dan menyaksikan, bagaimana tanggapan Ibu Koni? Saya sesalkan beliau berani terjun ke masalah Gaza ya, karena berarti beliau nggak punya pemahaman. Gaza itu kan bukan cuma semata-mata masalah negara itu nggak punya kekuatan militer. Itu sejarah panjang dari mulai kalau saya sih malah menyalahkannya kan Inggris dan Prancis untuk kasus itu. Jadi saya nggak mau ditarik-tarik ke sana karena menurut saya itu kayak mau mencari perhatian aja karena Free Palestine itu lagi isu top trending atau trending dunia, which is wrong. Pertama, kemampuan sejarahnya Pak Menhan mungkin sedang tidak ada di sana. Ya, kalau dia bisa terangkan dong misalnya. Misalnya apakah kaitan kepada kemudian pologerik kita karena kita sudah diperintahkan undang-undang untuk sebelum Palestina merdeka and so on and so forth. Ya kalau itu memang diperintahkan undang-undang, kita juga harus merubah angkatan pertahanan kita atau angkatan perang kita menjadi outward-looking defense yang bisa memperjuangkan kemerdekaan. Kan memperjuangkan kemerdekaan nggak semata-mata cuman seminggu ngeboikot Starbucks misalnya. Itu kan kayak semangatnya menurut saya very silly gitu. Soalnya dunia akan berhenti kalau Starbucks dan semua produk Israel dipakai, tapi handphone semua masih pada pakai kan, jadi nggak connect. Nah, jadi maksud saya salah kalau masuk dari sana, sayang gitu karena kemudian kelihatan betul ada pesan seolah-olah menyinggung Gaza itu sebuah isu yang bisa menarik emosi. Nah, padahal banyak hal kalau mau contohkan. Kenapa nggak bilang gini? Harusnya negara itu lahir kuat karena hukum dunia itu survival of the fittest. Kenapa tidak kita harus seperti Rusia? Rusia itu berani menghadapi NATO karena kita sekarang seperti NATO dikelilingi oleh the Quad, oleh AUKUS, oleh Five Power Defense Arrangement yang anytime bisa attack kita kalau mereka mau, atau kekuatan Cina yang akan bertempur dengan Amerika di tahun 2035, which is sekarang berapa tahun lagi, ya kan? Oleh karenanya saya sebagai Menteri Pertahanan dan akan menjadi Presiden, saya harus akan membuat sebuah visi kebijakan. Kan yang mesti diomongin visi kebijakan. Lalu akan beli alutsista apa? Gitu loh. Makanya buat saya kemarin itu yang paling keren akhirnya ya Pak Ganjar. Pak Ganjar itu kan kami brief ya. Saya bilang ada berapa orang. Ada tim inti di Pak Ganjar. Itu menurut saya beliau pinter banget loh. Kami itu brief 1 hari sebelumnya. Jadi 24 hour before. Dan 80% yang sampai Pak Ganjar itu adalah hasil pertemuan. Nah harusnya Pak Prabowo itu saya nggak tahu apa yang bikin beliau agak berubah ya. Karena sama sebenarnya sebagai akademisi kan saya harus fair ya, kekuatan Pak Ganjar itu di mana
Makanya itu yang akan digali Pak Ganjar. Dan Pak Ganjar saat diskusi memang pinter ya. Dia banyak tanya. Termasuk kayak si DOC itu kan sebenarnya agak detail untuk hubungan internasional. Tapi beliau paham. Oh iya. Berarti kan beliau tahu apa yang dia tanya gitu. At the same time di sebelah sini saya sudah kasih tahu. Karena background Menteri Pertahanan itulah. Maka harusnya bicara tentang policy. Dari policy tentang bicara tentang ancaman. Dari ancaman bicara tentang postur kekuatan. Dari postur kekuatan baru bicara alutsista. Nah kemarin itu kan karena jabnya Pak Anies di depan soal Mirage, ya kan, langsung berantakan semua dan saya kecewanya gara-gara itulah kita tidak bisa mengeksplorasi lebih jauh. Kita kayaknya banyak stuck di urusan etik. Enggak lah, nggak ada urusan sama etik. Sama alutsista bekas itu loh. Jadi kayaknya perdebatannya di alutsista bekas kan. Gitu. Dan kalau misalkan kita lihat itu berarti Pak Prabowo tuh hitungannya sudah out of topic gitu berarti. Sebenarnya nggak out of topic lah. Saya cuma memperlihatkan beliau itu either one ya. Apakah overconfident karena malam sebelumnya dipanggil Pak Jokowi? Saya nggak tahu kan. Pertemuan itu apa saya nggak ngerti. Tapi dengan dibocorkan ke apa? Publik. Dibocorkan ke publik seolah-olah itu kayak ambil fotonya rahasia. Tapi padahal makanya di restoran umum. Makanya di restoran umum kan. Itu buat saya ya. Come on lah. Ini kalau mau apa ya, mau bikin message tuh lebih keren dari itulah gitu kan. Jadi apakah ada overconfidence yang diyakini? Ya, bisa aja kan. Karena harusnya saya bilang sama timnya, kalau saja Pak Prabowo itu ini sebelum sebelum acara. Pokoknya Pak Prabowo karena backgroundnya Menhan stick di sini ngomongnya. Apa misalnya? Visinya adalah Indonesia akan saya bangun menjadi poros maritim dan dirgantara dunia. Saya akan meneruskan kebijakan Jokowi yang menurut saya akan mengembalikan kekayaan kita seperti zaman Sriwijaya. Zaman Jayamahe. Jayamahe. Bagaimana kemudian sekarang saya akan dukung dengan kekuatan udara. Nah, kan kalau masuk dari sana kan jadi keren gitu loh. Tapi saya nggak tahu makanya kok tiba-tiba jadi ngomongin negara kuat harus kuat. Kalau nggak kayak seperti Gaza, which is sayang banget gitu loh. Gitu. Jangan ngomong Gaza lah. Kenapa nggak ngomong gini? Kenapa negara mesti kuat? Karena saya tidak mau si Padang Ligitan terulang. Kan lebih keren. Itu kan ke national interest kita. Saya tidak mau Pulau Pasir itu betulan akan diambil atau akan menjadi milik Australia karena saya tahu gitu dari kekuatan arsip itu punya kita. Misalnya, ada perasaan senasib dengan orang Indonesia ya, Bel? Ada perasaan kita tuh yang kita bilang national interest kita, bukan Palestine interest. Terlalu jauh gitu. Makanya saya merasa ini kayaknya mau menarik simpati gitu. Padahal aku tahu bener orang kita itu cuma remeh sebentar. Yang merasa kemanusiaannya cuman udah sebatas bisa pamer ke jalan gitu kan. Kemudian boykot ini boykot itu. Zara juga seminggu nggak pakai Zara. Itu kita nggak kesana. Karena dari tadi nanyain itu. Jangan kesana jauh-jauh. Kita kembali ke topik debat lah. Makanya buka jangan dari situ dong. Kita masuk ke alutsista deh Bu. Biar kita masuk terarah deh. Di alutsista itu Pak Prabowo bilang bahwasanya ini kemarin juga banyak koreksi lah bahwa ini kita koreksi pertama deh. Apakah benar 50% alutsista di negara lain kondisinya bekas seperti yang disampaikan Pak Prabowo pada tempo hari? Sebenarnya sebermasalah apa sih pembelian alutsista bekas itu? Pak Prabowo nggak bilang 50%. Pak Prabowo bilang zaman kita kemerdekaan pun Bung Karno pakai alutsista bekas. Dia nggak bilang 50%. Dia nggak ngomong angka kok, nggak ngomong angka. Yang saya herankan kenapa dibandingkan ke era Soekarno? Enggak, di negara lain 50% ngomongnya. Saya ingat ya Soekarno. Tapi gini, kalau era kemerdekaan, satu hal mesti kita lihat ya. Kita tuh zaman era kemerdekaan nggak punya uang. Sekarang tuh kita besar sekali loh, anggaran pertahanan kita tuh anggaran terbesar kedua. Ya. Dulu Bung Karno nggak punya uang. Yang punya Bung Karno tuh adalah pinjaman sedikit. Kemudian apa yang punya? Kekuatan diplomasi. Dan Bung Karno tahu betul cara menggunakan kata, mempengaruhi orang, mempengaruhi pandangan dunia gitu. Coba. Itu yang membuat kita jadi begitu kuat dan kemudian melakukan posisi non-blok yang betul-betul untuk kepentingan Indonesia. Non-alignmentnya Soekarno itu non-alignment yang gagah berani. Yang sebentar gue berteman sama lu, kalau enggak go to hell. Gue punya teman yang ini. Ya kan? Nah, gue teman sama ini, gue punya apa ya. Jadi jelas gitu. Sekarang kayaknya ada pergeseran gitu tentang non-blok itu. Coba sebenarnya kita akan melanjutkan topik alutsista, tapi kita saksikan cuplikan ketika Pak Prabowo menyampaikan mengenai pertahanan hampir 50%, alat-alat dimanapun, di negara manapun, alatnya bekas tapi usianya masih muda. Coba kita saksikan. Pak Anies ngomong-ngomong barang bekas, karena Pak Anies rupanya tidak mengerti masalah pertahanan. Ya, tidak. Saya bersedia Pak Anies, mengundang Pak Anies, di tempat yang Pak Anies suka, kita diskusi, saya akan bawa data. Saya akan bawa data yang sebenar-benarnya. Ya. Jadi barang-barang bekas itu menurut saya menyesatkan rakyat. Itu Pak tidak pantas seorang profesor ngomong begitu ya. Karena dalam pertahanan hampir 50%
alat-alat dimanapun adalah bekas, tapi usianya masih muda. Yaitu karena kalau soal barang bekas memang beberapa faktor terjadi ya. Apakah karena sebuah negara itu sedang mengejar roadmap pertahanannya, kemudian karena kedatangan barang yang dipesan itu selalu perlu waktu, maka kemudian untuk mengisi kekosongan. Tetapi apapun itu juga itu harus jatuhnya ke roadmap pertahanan. Okay. Nah, emang ada pro dan kontra soal barang bekas ini, biar nggak salah saya baca aja ya. Silakan. Oke, plusnya apa? Plusnya itu kalau kita punya barang bekas, pertama itu akan cepat. Dan lebih murah. Jadi pengadaan misalnya ini, indennya nggak selama tiba-tiba ada kejadian di Laut Cina Selatan yang kita nggak mungkin nunggu 2 tahun. Ya udah kita cari barang bekas di market. Nah itu. Tapi nggak selamanya juga murah. Lebih cepat ya, tapi lebih murah nggak. Kayak kita sekarang beli mobil, ya kan tergantung apakah dia tangan keberapa, broker yang mana gitu. Jadi bisa aja lebih mahal. Kemudian jika sudah ada yang sejenis atau kompatibel, dia akan lebih baik. Misalnya kalau kita sudah punya F16, ya sudah F16 atau C130, C130. Yang kedua adalah fleksibel karena bisa dari pihak ketiga. Kita lihat perang Ukraine. Ukraine itu kan bisa dapat MiG dari Poland, tapi bisa dapat F16 dari US Air Force. Disitulah kemudian kalau negara sedang kepepet, paling cepat itu adalah beli yang hal seperti itu. Karena tadi mengisi kekosongan. Nah minusnya, ada resiko di kekurangan suku cadang. Kayak gini aja lah, kita beli mobil tahun 70, sama sekarang mobil sekarang pasti kita jadi susah nyari apa? Spare part. Sementara yang kita bicara ini adalah alutsista yang fragile ya, yang nggak boleh ada salah atau perbedaan sedikit pun. Dia nggak bisa mobil. Kayak mobil kan bisa dibawa ke bengkel biasa, kemudian diakal-akalin jadi kan nggak bisa. Kalau alutsista tempur itu sensitif sekali. Contoh pesawat F16. F16 kita itu beberapa mengalami kerusakan misalnya di keretakan di mesin, itu bukan karena masalah hanya perawatan, tetapi misalnya masalah after kita yang berubah. That sense itu aku cuma menggambarkan bahwa pesawat tempur itu atau alutsista itu suatu benda yang fragile karena kan dia tugasnya nggak seperti pesawat normal kan, betul nggak? Nah yang kedua adalah bagaimana bekas itu bisa berupa usaha disposal tanpa biaya dari negara donor. Contoh, banyak negara yang punya barang-barang alutsista bekas yang sudah tertumpuk-tumpuk nggak karuan, daripada beban gitu ya udah disposalnya ke luar negeri. Sama aja sebenarnya kita jadi tempat sampah. Daur ulang ya. Enggak, kita jadi tempat sampah. Tempat sampah tapi ongkos pengiriman dia dapat untung dari ongkos pengiriman. Gitu. Nah yang ketiga adalah yang paling tadi saya sampaikan, hubungan dengan tadi saya sampaikan, metal fatigue. Apa itu metal fatigue? Dia karena usianya dia punya masalah di metalnya dia. Di aspek metal dia kan dia misalnya korosi atau apapun itu. Udah faktor usia lah. Ya gitu. Atau komponennya bisa fatigue juga. Tapi kan gini, kita tuh mengingat. Nah itu yang saya terangkan Pak Prabowo. Nah, jadi tidak usah terlalu nasionalisme menerangkan bahwa kita ini. Tapi jelaskan saja. Enggak salah di situnya sih benar. Malah saya suka lah kalau saat Pak Prabowo buka itu dengan bagaimana ya, itu benar. Cuman kita kan lagi bicara soal kemarin itu saya menyesalkan banyak hal akhirnya nggak terjawab karena akhirnya kita bicara bekas dan pada berantem tuh berdua. Nah, makanya buat saya Pak Ganjar malah diuntungkan. Berantem aja lu, gue jadi bisa baca data. Kan jadi begitu. Iya kan? Dan Pak Ganjar jadi tampil keren banget gitu. Dan kalau misal kita coba berbicara alutsista bekas itu kan, sebentar saya baca data tadi di tahun sekitar 93 ya Bu ya, Pak Habibie. Aduh banyak. Semua gini, kalau saya mau singkat aja ya, F16 kita 2018 bekas juga itu di era Pak Jokowi, ya kan. Jadi kalau kita jangan bicara itulah kepanjangan. Saya cuma mau bilang sekarang siapa presiden yang tidak beli bekas itu lebih keren. Kok nanyanya nggak begitu? Nah, apakah kalau misalkan gini kita balik? Kok nanyanya nggak begitu? Karena tahu nggak siapa yang beli nggak bekas? Siapa? Ketika presiden kita perempuan, Megawati Soekarno Putri. Nah harusnya sekarang itu yang ditanya itu kenapa waktu itu Bu Mega bisa beli barang-barang baru. Sukhoi kita kan nggak ada yang bekas, semua baru. Gitu. Kalau Bu Mega bisa harusnya semua bisa. Dan pertanyaan berikutnya, apakah industri persenjataan kita di dalam negeri itu mumpuni untuk membuat produk-produk baru dan menyuplai kelengkapan militer kita? Beberapa iya. PT PAL kemudian juga industri swasta kita bisa. Tapi kan rakyat kita ini lucu ya. Saya harus bawa ini karena saya kesel banget soal kasusnya. Jadi gini loh, kita tuh lihat ya, kenapa Sriwijaya, Majapahit, Kalinyamat, mungkin Malahayati. Kita tuh hebat sekali. Karena kemampuan kita tuh membuat kapal tradisional itu jago banget. Kenapa saya datangin Al Zaitun? Ya kan, yang kontroversial. Beberapa waktu itu lalu. Karena even PT PAL nggak bisa bikin kapal 360 meter, nggak ada.
Di kita itu PT PAL tuh paling panjang tuh paling berapa ya sekarang tuh? 120 atau 110 saya lupa. Kapal Bung Karno tuh nggak nyampe sekian malah. Ada kan kapal Bung Karno yang KRI Bung Karno. Jadi kita tuh paling banyak itu udah industri pertahanan nasional, udah dibiayai oleh negara, kapal paling panjangnya sekian. Tapi ini ada industri kecil dari sebuah pesantren, gua nggak tahu dia aliran benar atau enggak. Gua nggak peduli juga. Buat aku yang lagi aku bahas kan soal konteks kemampuan buat kapal. Itu mana dukungan masyarakat kita? Padahal kapal-kapal sipil seperti itulah yang dikembangkan dulu oleh, karena saya kan meneliti Kalinyamat agak dalam, jadi saya bisa cerita soal Kalinyamat. Kalinyamat itu adalah mengedepankan kapal-kapal dagang seperti itu, dan ketika Portugis mengganggu kita, dipersenjatailah kapal itu. Makanya waktu saya datang ke Al Zaitun, saya bawa komandan kapal, komandan lanal dari Cirebon, which is dia lulusan Amerika Serikat, dia tahu begitu naik ke atas, oh ini thickness-nya kapal, ini bisa tinggal dikasih senjata apa. Nah, rakyat kita memang nggak pernah appreciate, jadi fokusnya suka salah gitu. Harusnya fokus ke Indonesia yang mandiri, yang kuat, yang apa. Oh itu agamanya lain. Soalnya dia baca bendera Islam penting banget. Enggak, jangan menghindari isu itu loh. Ini isu yang menurut saya itu penting. Kalau sekarang Anda bayangkan ya, pesantren itu banyak banget seluruh Indonesia. Kekuatan kita untuk bikin kapal tradisional itu ada di Boneng, ada di Semarang, ada di mana, hidupin aja lagi. Gitu. Jadi jangan rely too much untuk industri swasta, industri nasional. Meskipun bagus gitu, karena ada beberapa hal itu didukung, tapi kan akan lebih cepat kalau rakyat terlibat. Karena industri pertahanan mempersenjatai tentara itu kan bisa vice versa. Sipil dibesarkan dirubah untuk keperluan militer, atau keperluan militer dirubah keperluan sipil. Bu, satu lagi Bu. Ketika itu Pak Ganjar juga mengkritik Pak Prabowo bagaimana pengadaan alutsista itu apakah benar-benar mendengar dari militer-militer yang ada di bawah sesuai kebutuhan mereka. Karena mengingatkan beberapa waktu lalu ada kecelakaan-kecelakaan Bu. Ya itu kan Pak Ganjar kan jelas. Waktu saya sampaikan kan, waktu kami meeting tuh jelas ada hadir mantan kepala staf angkatan laut. Kan meeting utamanya kan yang dicari mungkin orang-orang yang prime ya. Mantan kepala staf angkatan laut, mantan kepala staf angkatan udara, ada Pak Andi Wijayanto mantan Lemhanas yang which is mendampingi Pak Jokowi lama sekali, mantan Sekjen Kemhan, ya kan, yang tahu betul angka-angka di Kemhan seperti apa, makanya bisa keluar angka-angka itu. Ada saya gitu yang dianggap sebagai pakar pertahanan gitu. Jadi ya udah on the right track, dan akhirnya kan sama selalu kita bilang bahwa dimanapun di dunia ini, termasuk ketika saya studi S3 saya di Israel, kenapa Israel jadi besar industri pertahanannya? Karena yang ditanya itu pengguna. Apa komandan skuadron masalahmu dengan pesawat ini? Oh begini diperbaiki. Apa komandan kapal misalnya frigate gitu? Apa masalahmu gitu? Atau kapal selam apa masalahmu? Jadi atau kamu perlu apa dengan tantangan yang kamu hadapi di tengah perubahan perubahan ancaman di era VUCA ini gitu? Jadi selalu yang ditanya itu komandan ya. Dari kita ini kan soalnya jadi top down gitu. Kalau dari Kemhan maunya, makanya ada kalimat Pak Ganjar yang menyatakan seperti kalimatnya Pak Yudo Margono zaman Panglima. Ya udahlah kalau mau beli bekas saya terima, tapi saya masukin museum. Itu kan diulang. Oleh Pak Ganjar kan diulang. Itu kan kalimatnya Panglima Yudo. Ya harusnya kan itu bukan cuma kalimat ngobrol biasa, itu dalam loh. Dalam. Itu kan ibarat kata kita tuh ditawarin alat, ya udahlah daripada nggak pakai, ya udah saya simpen aja biar jadi pajangan. Ya kan terima kasih, tapi kan jadinya nggak jadi pajangan kan. Iya. Gitu. Oke. Dan itu juga Mas Anies tuh juga bilang bahwasanya ada banyak orang-orang dalam proses pengadaan militer ini, alat-alat militer ini. Bagaimana Ibu melihat itu? Ya itu kan isu lama ya, maksudnya isu lama TMI. TMI itu kan isu yang saya buka rame banget di 2 tahun lalu yang melibatkan TikTok 1.760 triliun. Pertanyaannya kan sederhana. Kenapa TMI itu diangkat ketika mau debat capres? Waktu saya teriak-teriak sendirian, semua pada diem. Makanya sekarang orang nanya TMI saya mau diem. Kalau saya waktu itu bisa ketemukan data, Anda cari sendiri datanya sekarang. Karena udah kebanyakan, udah 2 tahun, udah hal banyak berubah dong di Kementerian Pertahanan. Mungkin dokumen udah dibakar, saya kan nggak tahu. Jenderal yang sudah nggak berani angkat Ibu. Nggak berani angkat, dipecat. Jenderal itu dipecat. Iya, jadi saya kalau ditanya TMI saya ketawa. Karena dulu waktu gue berantem mempertahankan itu, lu pada kemana? Mana Anies waktu itu? Pernah nggak nanyain saya? Kan enggak. Jadi sekarang cuma pakai TMI itu nanya saya gitu. Ngapain? Saya ngalarin kalau presiden. Oke. Dan kalau misalkan ini Ibu, ini mungkin nanti Ibu bisa menambahkan koreksi mengenai militer. Ini tuh jadi kesempatan mengoreksi pertahanan kita nggak sih Bu? Maksudnya gini, kan kalau misalkan isu pertahanan kan selalu tertutup ya. Kalau rapat di Komisi 1 DPR RI itu kan selalu tertutup. Tertutup sejak era Pak Prabowo. Sebelumnya enggak. Saya kan mendampingi menteri-menteri pertahanan sebelumnya, ya kan. Cuma di era Pak Prabowo saya nggak main-main ke Kementerian Pertahanan. Hanya satu kali, ketika saya berantem 1760 triliun, beliau panggil itu satu kali. Era Pak Prabowo hanya satu kali saya masuk ke Kementerian Pertahanan.
Coba lihat menteri yang lain. Itu Kemhan udah kayak rumah saya kedua, tiap hari kayaknya saya di sana. Oke. Tapi kan begitu, yang terjadi sekarang adalah rahasia. Makanya ada pertanyaan begini, Bu Kony, itu datanya Pak Anies, Pak Ganjar bahwa ke readiness. Ini kan bicara alutsista satu hal ya. Tapi kesiapan alutsista itu another hal. Jadi bisa aja sekarang tuh anggaran pertahanan kita naik 500%. 488, berapa? Hampir 500%. Ya, tapi readiness kita tuh hanya 30 sampai 60,49%. Oke. Yang 30% siapa? Angkatan udara, which is sesuatu yang mesti kuat sekali karena kita negara poros maritim dan dirgantara tadi. Artinya apa? Artinya terjadi anggaran pertahanan yang meningkat tetapi tidak didukung oleh kesiapan yang meningkat. Nah, kalau sekarang pertanyaan ada kayak gini, Bu Kony, emang itu mesti valid karena data terakhir itu 2022. Sementara kan Pak Prabowo sekarang udah melewati periode 1 tahun lebih yang barangkali ada perubahan. Ya aku bilang mana datanya? Karena kita nggak bisa akses. Jadi ada pandangan Pak Prabowo seolah-olah kalau udah disampaikan di DPR, itu sudah selesai, terbuka. Padahal rakyat kayak kita nih, karena kan yang bayar ini semua kan kita. Kita nggak bisa mengakses. Nggak mengakses. Padahal mau dirahasiain seperti apa? Karena kan pesawat tempur, kapal induk tuh nggak segede handphone, tinggal diselipin kemana kan nggak bisa. Itu satu hal. Yang hal kedua, jangankan kita, contoh aja Menhan Prancis, ketika dia ketemu presiden waktu kita beli Rafale, kan dia langsung bikin press release, deal. Beli Rafale 12 gitu. Karena memang nggak bisa disembunyiin kan, dia proses bikinnya panjang. Lalu gini ya, kadang-kadang tuh mungkin orang nggak paham mau bangun industri pertahanan soal pengen bangun semua. Nggak ada industri pertahanan yang sakti sendirian bisa bikin apa aja. Nggak ada. Saya tuh pernah ke Boeing ya, dan saya jalan berapa hari di Boeing itu, saya tahu betul nih, dan saya ngobrol kan sama semua teknisi. Itu ada 300 perusahaan terlibat dari mulai tier 1, tier 2, tier 3, belum lagi sistem. Kebayang nggak? 300-an terlibat. Nah, Indonesia ini ketika bicara industri pertahanan kayaknya pengen bisa semua. Padahal harusnya nggak usah. Kita fokus mau bikin apa aja. Contoh tadi kenapa saya ngomong Al Zaitun. Udah aja sekarang gitu kan. Apakah kapal tradisional kita bikin yang banyak? Lalu kekuatan nelayan kita dibangun seperti kekuatan waktu Laut Cina Timur terjadi berantem antara Taiwan dengan Jepang. Senkaku Daigoku. Senkaku Daigoku kan nggak pakai kapal perang. Pakai kapal nelayan yang terus berputar di situ, ya kan? Baru kemudian didukung kapal Coast Guard. Kenapa kita nggak berpikir yang sama? Misalnya untuk Pulau Pasir issue atau untuk Laut Cina Selatan issue gitu. Dan ketika itu kan, ini saya penasaran juga nih, seberapa batasan sih kalau misalkan kita bicara mengenai isu pertahanan? Batasannya itu apa saja sih? Gini, yang pembelian itu nggak bisa rahasia. Yang rahasia itu cuman ketika barang itu datang. Maka kemudian di mana dia digunakan, kemana digunakan, dan untuk apa? Bagaimana menggunakannya, oleh siapa digunakan, dan yang terakhir sistem senjatanya dan sistem apa yang sudah paling canggihnya itu yang nggak boleh. Tapi fisik ya bisalah kita tahu. Itu menjelaskan anggarannya atau apa itu juga perlu. Iya, misalnya saya punya 1.700 triliun atau punya 500 triliun karena saya mau bikin Indonesia begini-begini kan ancamannya begitu-begitu. Tapi ini juga satu hal ya. Bicara tentang pertahanan ini kemarin kayaknya cuma bicara senjata. Itu yang sangat salah gitu. Karena bicara tentang pertahanan itu bicara tentang training. Tentang personil. Coba. Makanya buat saya ribut tuh. Kenapa buat saya urusan Brong tuh kalau buat saya jadi penting. Karena Angkatan Darat dibangun nggak untuk ngurusin sekecil itu. Iya. Dan itu jelas-jelas ranahnya Polri. Kalau itu masalah lalu lintas. Dan ranahnya kementerian lain itu which is KLHK. Kalau untuk polisi suara, ya polisi suara, polisi cukup udara. Vokal ya mengenai ini ya. Vokal karena saya itu sayang banget sama TNI. Jadi kalau saya bilang TNI itu kenapa jadi ngurusin yang harus bukan urusannya. Dan kalau saya bisa lebih jauh bicara lagi, saya bilang nggak politis. Karena yang diserang kan cuma pawainya partai yang satu itu. Yang lain padahal saya punya dokumen banyak, semua partai yang ikut berpesta semua pakai Brong. Jangankan partainya, saya kan ngobrol sama anak pesantren itu NU. Dia bilang di kampung itu kan nggak punya anak lain, apalagi untuk attract orang mencari perhatian. Dari pesantren pun orang pakai knalpot Brong itu lah ya. Loh, itu mau diurusin sama tentara, nggak salah apa? Saya malu dong, maksudnya TNI adik kita yang mau jadi poros maritim kok jadi ngurusin knalpot. Oke, Bu. Kita biar nggak terlalu tensinya terlalu tinggi, kita saksikan satu. Yang harus dilakukan adalah seperti yang dilakukan ketika era Bung Karno. Pada waktu itu, Ali Sastroamidjojo, apa yang dikerjakan? Merangkul semua. Membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan. Bukan menceritakan agenda kita. Semua orang bisa baca di Google tentang apa yang kita kerjakan. Emang Pak Anies kalau nanya bikin kesel. Karena nanya bikin kesel. Ini,
Oke, mengenai selatan-selatan. Selatan-selatan itu kan kalau misalkan ini istilah South country lah bisa kita kenal atau negara-negara berkembang. Kalau menurut Ibu Connie, ini gimana sih pendekatan Indonesia dengan negara selatan-selatan itu? Apakah pendekatan, kalau misalkan menurut pendapat saya pribadi, Ibu Menlu Ibu Retno ini sangat keren dalam pendekatan negara senasib yang negara-negara berkembang atau negara-negara lain yang lebih maju daripada Indonesia. Tapi kalau misalkan posisi Indonesia saat ini sebagai salah satu negara selatan-selatan dan pendekatan dengan negara-negara lain itu bagaimana? Kalau saya bilang kita tuh banyak kehilangan momentum ya. Ngomong selatan-selatan apa kabar gitu. Kita kan sebenarnya kalau kekuatan selatan-selatan ketika kita bangun kekuatan Asia Afrika. Oke. Itu kan basicnya tuh. Ya kan? Tapi coba kita lihat, kenapa malah sekarang Presiden Putin atau Rusia dengan rapatnya di Saint Petersburg tahun lalu, saya lupa November tahun lalu, itu yang malah merebut cinta dan perhatian dan kepercayaan rakyat Afrika. Bayangkan adalah Putin yang bilang saya lunasin hutang kamu semua, saya bangun infrastruktur kamu, saya akan support dengan banyak bantuan apapun. Kan akhirnya kita lihat Putin melakukannya gitu. Jadi kalau kita disebut musuh jadi negara pemain segala macam, ya harus punya ide besar seperti itu. Dan ide besar Putin bisa lahir karena apa? Karena Putin ada BRICS di sana. Oke, maksud itu. Iya dong. Ada BRICS dia juga nggak sendiri. Nah ini persoalan Indonesia. Indonesia tuh semua kayaknya pengen leading sendiri. Sekarang pakai aja ASEAN misalnya. Apakah kita sudah bisa acting collectively? Itu kan paling penting. Itu selalu bermasalah dari kata penting dari kerjasama mau selatan-selatan kayak mau selatan apa kayak nggak tahu adalah acting collectively. Sekarang saya tanya, kenapa sih nggak terpikir misalnya bahwa kalau anggaran pertahanan kita lemah atau kita nggak mau beli barang bekas gitu kan, tapi mau beli barang baru dan juga harus menunggu, kenapa kita nggak bikin pilar ASEAN, political security like-nya ASEAN itu diwujudkan dalam bentuk konkret, bukan cuma di paper. Misalnya patrol bersama. Kan keren tuh. Kita pernah melakukannya. Kenapa nggak melakukan yang lebih besar gitu, sehingga rakyat pun paham, oh pantesan anggaran pertahanan kita besar ya, tentara kita udah nggak main di rumahnya nih, udah bukan jago kandang nih, udah nggak cuma ngurusin knalpot bro nih, tapi ternyata dia ngurusin, oh di kawasan tuh akan jadi masalah kalau Indonesia tidak ikut penjaga, oh itu Israel dan Palestina tuh akan terus begini kalau Indonesia nggak turun ke sana dengan diplomasi tingkat tinggi dan menunjukkan kekuatan taring kita kan, kan nggak mungkin diplomasi tingkat tinggi tapi nggak ada kekuatan taringnya. Jangan ngurusin brong mulu ya Bu ya. Gitu. Dan ini terakhir Bu, sebagai penutup, kemarin Pak Anies nanya ke Pak Ganjar, berapa skor Kementerian Pertahanan? Pak Ganjar ngasih 5. Pak Ganjar nanya balik ke Mas Anies, berapa skor pertahanan? 11 dari 100. Nah dari Ibu Connie, berapa skor Kementerian Pertahanan sebagai penutup agenda pada siang hari ini? Saya nggak capres di situ. Saya nggak mau, karena nanti saya akan jadi dipolitisir, dianggap saya adalah memihak kemanapun. Yang kita lihat cuma dengan saya pakai mata lah. Bagaimana kemampuan seorang calon presiden menguasai kemampuan geopolitik, isu hubungan luar negeri, isu industri pertahanan, isu alutsista dan isu-isu lainnya. Itu yang lebih penting dilihat. Dan dari situ tadi kenapa saya buka dengan hasil Litbang Kompas. It's very clear. Ganjar kemarin memperoleh 78,sekian%. Diikuti Anies sekian persen. Dan yang paling akhir dan disesalkan adalah calon presiden yang menteri pertahanan. Itu jawabannya. Secara skor tidak ada. Ya itu jawaban saya. Itu jawabannya. Terima kasih Ibu Connie atas jawabannya. Saya tunggu Anda di podcast-podcast berikutnya dengan semacam analisa-analisa yang lebih luar biasa dan semoga memberi masukan bagi kita agar bisa memilih capres terbaik bagi Indonesia siapapun itu. Harus. Terima kasih para penonton tirto.id. Saksikan terus podcast kita supaya kita bisa menghadirkan bintang tamu sebaik Ibu Connie. Subscribe dan saksikan terus. Terima kasih. Sampai jumpa.